Ya ini ruang meeting kita teman-teman. Di sinilah tempat semua keajaiban terjadi, semua perdebatan terjadi. Pikir-pikir capek juga jadi Atta Halilintar, Bang. Ikutin kamera mulu begini. Astaga. Oke, sambil nunggu Bang Doi datang, kita makan salad dulu teman-teman. Tapi ini kayaknya ada yang kurang. Kita mau ambil tomat dulu. Tuh, seger banget. Kita potong-potong dulu, habis itu baru kita makan salad. Jadi, gue udah makan salad kayak gini tuh udah hampir 2 tahun teman-teman. Tahu nggak kenapa? Biar gak gendut, biar gak jerawatan. Biar gak gendut, biar gak jerawatan. Nomor 2, awalnya itu gara-gara nge-gym. Jadi gym itu membuat kita disiplin. Kalau teman-teman mau nyoba olahraga tuh coba dulu 2 minggu, nanti jadi kebiasaan, habis itu akhirnya jadi ketagihan. Nah sama juga masalah ini, gue tuh gak suka makan sayur, tapi karena udah ngelewatin 2 minggu makan sayur terus, akhirnya jadi 2 tahun makan sayur. Jadi ada orang yang bilang nge-gym itu buat orang-orang yang kurang pintar atau bodoh gitu. Nah itu gue gak setuju. Nge-gym itu membantu kita menjadi disiplin. Akhirnya kita bisa makan salad seperti ini. Oke, hari ini kita mau nge-vlog tentang kehidupan arsitek dari pagi sampai sore. Karena permintaan teman-teman di kolom YouTube kemarin. Ya mudah-mudahan hari ini seru. Ikutin terus ya. Kita mau berangkat ke kantor teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Ganteng banget pakai lengan panjang. Mau kan mau panas-panasan lah. Gue kalau lu begini-begini gue takut lu selingkuh. Ya berangkat. Oke, kita udah sampai kantor teman-teman. Hari ini berarti gue akan diikutin sama kamera terus ya? Yoi dong. Macam Atta Halilintar. Oh, iya. Gue pengen tahu apa sih perasaannya Atta Halilintar tiap hari ada kamera di belakangnya, di depannya, di sampingnya, di atasnya. Oke, ini salah satu smart door lock paling oke menurut gue, Paloma nih. Nggak pernah gagal. Yuk. Selamat pagi. Gitu. Halo dulu, dadah. Hari ini saya disuruh sama teman-teman untuk bikin apa? A day in my life. Dia kenalin yang namanya Bintang, yang ini namanya Hilma, yang ini namanya Alda. Semuanya belum taken. Hilma udah. Oh iya, Hilma udah. Mesti diklarifikasi, Hilma udah, ntar pacarnya marah komen di sini. Gitu. Yang ini loh, yang ini. Yang ini namanya Sahil. Ini Nyong. Kita ngecek dulu di sini ada Mbak. Mbak, dari dulu Mbak. Masuk YouTube. Nah, masak apa hari ini tuh? Tanyain dong. Masak ayam karage. Ayam karage. Bikin kopi dulu. Jadi tuh lihat tuh, banyak Greenfield di sini kan. Tapi Greenfieldnya lihat nih. Tuh beda kan? Greenfield Cafe. Nggak pakai itu, man, tutupnya nggak ada itunya ya? Iya, kenapa? Karena di kantor kita kan yang minum kopi banyak. Jadi kita langsung pesan dari Greenfield ya. Biar murah. Seakan-akan kita kafe di sini. Mesin kopinya apa nih, Bang? Mesin kopinya ini pakai Breville kita. Jadi ini mesin kopi paling gampang di dunia. Nih. Biar teman-teman tahu, kalau kita nggak pakai gas 3 kilo, anggota DPR-nya pakai gas 3 kilo, kita pakai gas beneran tuh, lihat ya Mbak? Ya kan? Pink. Gitu. Pink warnanya. Jadi kenapa ini mesin kopi seru? Jadi ini tinggal gini doang. Kopinya kita pakai ini nih. Kopi Gayo Arabica Premium. Harus ditaruh di toples kayak gini supaya kopinya tetap segar. Nah, dia tinggal hijau doang, ngetemnya tinggal gini doang. Tutup lagi. Langsung. Oh, rapi. Namanya Barista Express Impress. Tinggal taruh begini doang. Tinggal pencet yang 2. Tuh. Keluar. Bentar. Dulu sinematik dulu, gue tuang susu. Oke. Tuh lihat kremanya dong. Cakep kan? Tuh. Kuning banget. Semua anak-anak di sini jago jadi barista ya? Jadi barista jago semua. Barang-barang udah siapin semua, dah. Udah siap semua ya. Kalau gambar interiornya? Gambar interior belakang ini 3D semua ya?
Oke, kopi udah jadi teman-teman. Nih kita aksi-aksi dulu lah. Wah, ini ya kan? masalah ekspertis nih. Nah, ini kan. Jam terbang. Anjir. Kurang lebih lah daripada modal beli bunga mulu, beli apa mulu. Mendingan bisa bikin begini. Ini Belinda tiap hari gue bikinin begini, gue kasih lop 3. Jadi di sini tuh kita suka ada pertandingan bulu tangkis. Nah ini nih udah dibikin nih. Jadi kantor kita nih biar teman-teman tahu. Jadi ada Bu Enji, Bintang, Yuta lawannya ini Bu Bene. Gue di buy. Kenapa gue di buy? Lo paling jago kan? Kurang lebih gitu. Ya enggak, soalnya pasangan gue jago. Ayo, sekarang kita masuk sini dulu sebentar sebelum kita cabut. Jadi ini ruang meeting kita teman-teman. Di sinilah tempat semua keajaiban terjadi, semua perdebatan terjadi. Nah ini nanti sore kita main di sini ya. Yuk dong. Lapangan bulu tangkis. Jadi kantor kita punya lapangan bulu tangkis. Baru aja jadi nih. Sebenarnya baru jadi bagus sekarang. Dulunya sih kondok. Apa tuh? Dari kemarin lu ngerawat ini mulu kan nih? Aquascape. Nih kalau kerjaan admin isinya BCA doang, BCA doang. Nih kalau gini apa nih? Oh Hilma ngurusinnya salinan akte mulu nih, ya kan? WhatsApp-nya ini mesra-mesra sama tukang semua. Oke, sekarang kita mau jalan dulu teman-teman. Kita mau ke proyek Siena. Tuh lihat tuh kalau kantor arsitek tuh dimana sampel. Tuh cat tuh. Tuh cat tuh. Stok. Ada banyak deh. Pasti barang-barang sisa nih. Barang-barang sisa. Oke, sekarang kita mau jalan dulu. Mau kemana dulu? Ikutin aja terus deh. Mau kemana? Kemanggisan, kaos kutang begitu. Kan tatoan. Ini masuk YouTube nih. Ya ditutup malu dia. Mesin potong buat motong triplek. Kemarin suruh ngambil. Oh, yang gede. Iya. Oh, ini bos. Bos. Oh. Ada di dalam. Katanya ada. Oh ya udah. Pindahin ke Kemanggisan dah. Iya. Jadi teman-teman, kalau yang tadi teman-teman lihat itu namanya Rasimin sama Ipan. Nah itu dia yang bertanggung jawab sama mobil pertama kita, itu Carry. Jadi dia muter-muter semua keliling-keliling proyek. Jadi ada setiap mobil itu ada penanggung jawabnya. Jadi kalau yang mobil Carry abu-abu tuh si Imin. Nanti di L300 yang pakai si Rifki. Kalau Carry yang hitam, nah itu yang pakai Selamat gitu. Jadi kalau kita mau jadi kontraktor atau arsitek itu, buat saran buat teman-teman, harus punya mobil bak supaya kita speednya cepat. Speednya cepat itu maksudnya nggak harus nunggu lalamove, nggak harus nunggu nelfon orang dulu untuk ngirim-ngirim segala macam, semuanya menjadi cepat. Kenapa? Karena proyek itu semakin cepat semakin untung. Kadang-kadang bukan untung juga, membuat harga kita kompetitif, jadi kita tetap dapat project. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai jadi kontraktor, nomor 1 itu harus punya mobil bak. Nah, mobil bak. Paling bagus mereknya apa? Yang tadi kita sebutin, udah gitu aja. Carry sama L300 ya gitu. Sebenarnya Panther bagus kok, cuman kecil, baknya kecil ya. Kita mau ke workshop dulu, tapi ini keren banget ya kok, kiri kanan semuanya bendera. Nah ini baru Indonesia nih, nasionalis sejati. Ini keren banget sih menurut gua. Depan situ kantor camat. Oh iya bener, depan situ kantor camat bener. Mungkin Pak Prabowo mau lewat kali, makanya disiapin begini. Ini keren banget sih, bener-bener bendera semua. Oke, sekarang kita udah sampai ke workshop teman-teman. Sebenarnya nih bohong-bohongan gitu tadi turun mobilnya. Udah dikasih tahu dulu ya, matiin dulu sound di situ, ntar masuk ke dalam YouTube ya. Aduh. Selamat pagi. Inilah workshop furniture teman-teman. Jadi ini lagi ngapain? Lagi ngapain? Hah? Ngelem. Mabuk nggak? Enggak ya. Wah ini dia nih jagoannya nih, Pak Doni. Ini buat di mana Don? Bekasi. Bekasi, oke. Ini buat apa? Ini lemari yang Di mana? Banten. Di Bekasi juga. Oke, jadi kenapa ini ada AA-nya begini Don? Terangin. Ini nanti nggak ketukar sama yang satunya. Oh gitu, jadi kamu nandainnya gitu. Bisa dihapus nggak? Bisa lah ya, masa nggak bisa dihapus ya. Terus
Ini pakai engsel apa? Bloom. Nah, ini lihat nih teman. Jadi kita bikin furniture teman-teman. Kita selalu pakai mereknya Bloom. Kenapa mesti pakai Bloom, Don? Awet Pak. Awet kan? Ini Doni ini dia kan kepalanya dari ini nih furniture nih. Dia merekomendasikan Bloom karena dia udah pernah pakai banyak merek kan. Bloom yang paling Bagus. paling Awet. bagus, paling awet. Jadi kamu nggak dapat komplainan. Nah, gitu teman-teman. Yuk, kita lihat-lihat lagi. Jadi ini lah kerjaan furniture teman-teman kurang lebih di gudang kita bikin lemari-lemari seperti ini. Nah, ini bahannya apa nih, Ko? Ini namanya apa? Ini pakai takosit. Oh. Karena bagian dalam kita selalu pakai takosit, bukan melaminto. Oke. Tapi ini yang ada ininya ya. Ada teksturnya. Ada teksturnya ini pakai edging dong. Ya, betul. Edging tuh ada yang tebel, ada yang 2 cm, ada yang 4 cm. Oke, ini mesin edgingnya di sini. Coba Don, ini ceritain Don, ini apa Don? Ini apa namanya Don? Ini PVC. Jadi ini kalau beli yang kayak gini, biasa sekarang buat ditaruh di tembok kan? Harus disamain warnanya sama mirip-mirip sama yang PL. APL yang mana? Yang ini? Bukan, yang mana? Ini. Tuh mirip kan? Jadi kita sebagai desainer interior harus nyari ini juga yang Sama. senada motifnya. warnanya biar bagus. Kok kamu nggak tatoan kayak dia sih, Don? Takut. Oke, terus apa lagi nih? Yang ini buat apa nih? Backdrop kamar utama. Sekarang nih kita biar teman-teman di YouTube tahu, ya kan? Kita pakai bahannya apa sih ini? Ini multiplex apa namanya? Meranti. Yang paling bagus bukan? Ya, yang paling bagus ya. Kalau yang orang-orang biasa pakai apa? Oke, itu biasa BBCC. BBCC. Kenapa kita selalu pakai meranti, Don? Karena kalau sekrup dia biar kencang. Di sekrup dia lebih kencang, nggak gampang oglak ya. Habis itu juga nggak gampang mekar, gitu kan? Jadi kalau kita produksi di kita tuh pakainya multiplex meranti, engselnya pakai Bloom. Biar nggak dikomplain. Sebenarnya bukan karena bukan buat gaya-gaya sih, sebenarnya malas dikomplain. Iya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ya ini nih, ini semua stok-stoknya ada di sini. Nih. Jadi kalau di kantor kita tuh pintu, furniture semua kita bikin sendiri. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat ya hasilnya nih. Tuh. Nih lihat nih, kerapiannya di sini. Tuh. Gitu. Kenapa Doni bisa rapi begitu? Kenapa? Karena dia jomblo. Oh. Cuman dia lagi mau cari jodoh lagi, Man. Nggak usah. Dia bagusan begini. Jomblo aja udah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita udah mau lihat ini kan project ini nih kita lagi ngisi satu rumah di Sumarekon Bekasi ya. Sumarekon Bekasi kita lagi cek-cekin dulu sebelum dikirimin. Kemarin sebenarnya udah dikirim setengah ya? Iya, Pak. Udah dikirim setengah. Nah, ini setengah lagi masih produksi. Nanti kapan selesai mau kirim? 1-2 minggu lagi. Jadi kita kalau produksi satu rumah itu kurang lebih 1 bulan lah ya. Kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen produksi furniture, bisa hubungin di Fureco Indonesia. Habis itu DM aja nanti Iwang yang jawab. Oh iya. Gitu, kurang lebih. Jadi ya kita buka-bukaan aja. Nah ini sekarang nih lem pakai apa lem? Lem. Superbond. Kalau lem edging beda nggak sama lem biasa? Beda. Lem edgingnya pakai apa? Yang lem itu dipanasin itu, Pak. Oh yang dipanasin tuh. Yang biji itu kan? Yang biji. Jadi ya kita buka-bukaan aja. Kalau HPL ya tergantung permintaan. Kebanyakan sih kita pakai Taco. Tapi juga pakai Aika kemarin. Dia tergantung aja. Nah ini dia nih. Dia kalau lagi syuting ini baru keluar, nggak pernah kesini. Muncul tiba-tiba. Semuanya cuman karena apa? Zaman sekarang udah canggih kan, semua CCTV nih, jadi banyak CCTV di sini. Ya kita bisa kontrol semuanya. Dan Doni ini kan udah ikut lama, jadi udah aman lah. Nih, jadi semua itu kan pakai paku tembak apa segala macam gitu. Nah ini tuh udah ditarikin nih hose. Jadi semuanya udah tinggal kerek-kerek doang. Tuh ada beberapa spot kan di situ juga ada spot gitu. Nah, workshop kita tuh ada 2, satu di Manunggal ini, di Bintaro, satu lagi ada di BSD. Cuman yang di BSD itu kita nggak sempet lah hari ini ke situ ya. Iya. Soalnya di sana baru mulai kerjaan, belum ada yang nempel-nempel HPL, jadi nggak kelihatan. Kalau di sini kan udah kelihatan nih. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya kayak apa.
Ah, ini dia nih yang gue cari-cari bang. Nih. Oh, kursi wasit. Kursi wasit. Minta anterin dong sama Imin. 2 juga nggak apa-apa wasitnya. Iya kan? Sama saya emang ada. Iya ada. Ada 2 tuh. Iya lumayan dah. Maklum kemarin mau beli kursi wasit teman-teman buat main bulu tangkis. Ini yang ini nih sebenarnya laki-laki bertanggung jawab teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang bisa nyariin jodoh boleh juga. Termasuk juga kaca tuh teman-teman. Jadi kita kaca juga motong sendiri tuh. Makanya banyak stok kaca di situ. Nah kalau yang di tembok sebelah sana itu ada sedikit gudang sipil lah sedikit-sedikit. Tapi gudang sipil kebanyakan udah di workshop kita yang satu lagi di Ciater. Di lantai 2 nih buat produksi. Lantai 2 ini produksi jendela, aluminium. pintu, aluminium. Nah ini aluminium kita juga rakit sendiri. Jadi kayak Sienna itu seluruh produksinya kita kerjain sendiri di sini. Jadi teman-teman, kalau kita mau usaha kontraktor rumah tinggal atau mau usaha desainer interior apapun gitu, kalau saran gua teman-teman harus punya A sampai Z-nya. Jadi kalau di kita itu ada kontraktor sipilnya, ada kontraktor interiornya, ada workshop furniture-nya, sampai juga ke aluminium yang rakitannya. Kenapa begitu? Supaya kita bisa berkompetisi harga teman-teman. Karena begitu banyak kan usaha yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang usahanya kontraktor baru mulai, harus kumpulin modal terus, jangan boros-boros, jangan pergi ke luar negeri, jangan beli motor baru, jangan beli mobil baru, jangan beliin pacar kita tas baru, nggak usah. Jadi kumpulin duit terus, diputer lagi modalnya, ditabung, bangun workshop furniture. Supaya apa? Supaya kita bisa berkompetisi. Contohnya misalnya kita bisa ya udah kalau rumahnya deal sama kita, kitchen setnya gratis sama kita. Nah itu gimana caranya? Kalau kita punya workshop sendiri kan akan lebih untung, termasuk juga di aluminiumnya. Nah sekarang kita lagi mau jalan. Ini lokasinya ada di mana nih? Cisauk. Jadi kita mau ke Sienna 3. Lokasinya menarik banget ya teman-teman. Jadi ini dari tol ini keluar di ICE itu nggak nyampe 5 menit udah sampai, dan nggak nyampe 2 menit itu sampai di stasiun Cisauk. Itu penting banget karena kita juga harus mikirin customer kita teman-teman. Jadi supaya customer kita tuh punya lokasi yang terbaik, supaya investasinya dia, nilai propertinya juga naik dan bisa menghemat pengeluaran, benar nggak kok? Karena pengeluaran buat Gojek itu kan juga mahal. Nah makanya pilihan-pilihan dari lahan yang kita pilih itu selalu dipikir matang-matang. Supaya apa? Bukan untuk keuntungan semata teman-teman, tapi juga untuk supaya pembelinya itu juga punya kenaikan harga yang baik ke depannya. Nah sekarang kita udah sampai di Sienna 3 teman-teman. Ini udah ada pos sapam ya, udah mau jadi. Halo Pak. Oke dan oke. Mana? Wan? Oke, lagi habis ngecor atas itu ya, balok atasnya. Balok atas. Tinggi juga ya jadinya. Jadi kita pakai yang 3 meter kan. Ini 3 meter? Enggak, itu 220, oke. Untuk posisi di 3 meter deh. Terus nih, halo Pak. Ini bis betonnya teman-teman. Jadi ini dipilihnya bis betonnya bukan yang biasa. Jadi ini pakai yang udah bisa langsung diinjak. Maksudnya tinggal dikasih paving block. Wang ini berapa Wang? 50 ya? Ya 50. Nah ini ada ininya. Bak kontrol. Orang tuh kadang-kadang mikir ya, kayak hidup gampang-gampang banget. Terus tingkat stresnya tinggi banget tau nggak jadi kayak gini. Nggak segampang yang orang pikir. Jadi kemarin waktu kita beli tanah ini tuh kita bisa bikin kafling itu jadi 17. Tapi ternyata peraturan daerahnya segala macem membuat ini kayaknya bisa jadi cuma 15. Bayangin tuh, kita udah beli tanah, kita udah hitung-hitung, udah hati-hati banget, udah sebelum dibeli juga udah kita gambar dulu, udah deal segala macem. Tiba-tiba dia harus berubah jadi 15. 2 rumah hilang. Ya itulah, tapi that's life. Kita kan nggak bisa apa-apa juga. Maksudnya ya kalau emang nggak bisa
17 ya udah pasrah aja, kerja lebih baik. Gitu ya apa? Benar. Ini bis-betonnya tebel ya ukurannya ya. Jadi kita lagi bikin, jadi kalau misalnya kita mau bikin satu perumahan seperti ini teman-teman, itu harus banget bikin pagarnya dulu. Kenapa? Karena ya untuk menghindari gangguan-gangguan dari luar gitu, itu banyak teman-teman. Jadi cepet-cepet dipagerin, ditutup supaya eksklusif gitu di dalam sini. Nah ini juga kebetulan kalau teman-teman lihat, kalau kita mau bikin satu klaster gitu, paling bagus tuh dari ujung ke bawah gitu. Miring ya? Miring. Jadi di klaster kita tuh udah pasti nggak ada banjir apa segala macam, dan lihat deh dari depan itu kan rendah banget kan. Ya. Jadi kita tuh perumahan kita jauh di atas dari jalan utama. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gue gini, kan banyak banget tuh ya developer-developer yang bikin yang abis itu mangkrak lah, abis itu suratnya nggak beres lah, begitu segala macam. Kalau gue mikir warisan privilege yang paling besar dikasih nyokap gue itu adalah dia selalu cerita kalau kita tuh harus kerja tuh jujur gitu. Jadi tanggung jawab. Jadi gue tuh nggak pernah mau legalitas dari suratnya tuh nggak beres. Jadi ini legalitas semua dipecah dulu gitu, udah rapi semua, baru kita bangun, abis itu baru berani kita jual. Kenapa? Karena ya itu dia, yang namanya reputasi itu nggak bisa dibeli. Benar. Gitu. Jadi ngerjainnya pun juga tenang emang. Kan banyak juga tuh, kita bisa pinjem-pinjem apa segala macam. Abis itu kadang-kadang suka kelebihan minjem, ya kan? Yang terjadi kayak Dwi Hartono tuh, ya kan? Sekarang jadi di Hari Kacap. Itu banyak, sebagai pengusaha tuh banyak sekali godaan kayak gitu untuk lebih cepat kaya lagi, apa segala macam teman-teman. Mendingan nggak usah. Mendingan pelan-pelan aja gitu, hidup smooth-smooth aja, nikmatin perjalanannya daripada nanti kita celaka gitu. Apalagi kalau buat teman-teman yang masih muda, banyak banget kasus orang yang hidupnya udah enak, ya kan? Habis itu akhirnya dia ambil pinjol apa segala macem karena gaya hidupnya, akhirnya dia harus kehilangan kehidupan yang enaknya itu. Jadi jangan sampai teman-teman pinjem-pinjem apa segala macam, karena itu merusak reputasi teman-teman. Begitu teman-teman sekarang udah ketahuan pinjol, abis itu diteleponin ke teman-temannya segala macam, teman-temannya juga belum tentu mau temenin lagi, gitu. Nah jadi banyak hal-hal kecil-kecil itu teman-teman, yang paling penting itu yang dijaga adalah reputasi. Gitu. Dan harus bersyukur ya, Man. Iya. Walaupun di kehidupan itu ya, kadang-kadang kita bisa salah juga, ngerti nggak lo? Kadang-kadang salah juga, tapi jangan lari, gitu. Kita harus jalanin terus, perbaikin, minta maaf, tanggung jawab terus, gitu. Karena hidup nggak ada yang sempurna, benar nggak? Benar. Gitu. Karena menurut gue gini loh, banyak nilai-nilai yang diajarin sama orang tua kita yang mungkin nggak sampai ke Gen Z sekarang, gitu. Hal-hal seperti itu mereka gampangin tuh. Benar. Kalau buat gue dari dulu udah simple. Kalau misalnya orang sampai pinjol, itu berarti dia udah nggak dipinjemin duit sama temen-temennya, gitu menurut gue ya. Benar. Nah kalau udah kayak gitu udah daripada kita konflik, mendingan dihindarin. Benar. Itu bikin apa tuh, Man? Seger banget, Man. Wih seger banget, bikin apaan Mas? Hah? Apa itu? Nutrisari. Terus gimana? Berapa orang hari ini di sini? 5. Oke. Nih teman-teman nih, jangan cuma lihat tatonya, ini tatonya doang begini, orangnya baik. Jadi kadang-kadang di hidup itu nggak bisa lihat tampilan luar, bener nggak? Iya gitu. Ini istrinya cuma 1, banyak yang nggak ada tatonya, istrinya banyak, bener nggak? Itu contohnya tuh. Oh ini. Ini contohnya adalah gini, karena dia yang itu tuh yang kacamata tuh, yang kanan. Karena dia sering mainin cewek ya udah akhirnya gitu sendiri kan akhirnya kan. Jangan nggak begitu teman-teman. Kelihatan dari stylist sih, Man, sebenarnya. Dan nih umur udah tua, ngincernya yang kecil-kecil. Dia pikir dia Leonardo DiCaprio kan. Ya kan? Kalau ceweknya umur 25 ke atas putusin sama dia. Gitu. Akhirnya sekarang dapetin tua juga. Ini Bang Wawan juga punya tato, tapi di pantat tuh. Oh iya. Mau ditunjukin nggak? Nggak salah ya. Tapi kan dia juga nggak jahat, Man. Nggak jahat. Sekarang kita mau kemana? Kita lanjut kita makan dulu lah. Makan siang dulu. Terusan dari tadi macet banget tuh, ada helikopter sama ada Pak Tentara tuh. Wih keren banget. Di Ice. Oke, kita mau makan dulu teman-teman. Di depan Ice ada satu rumah makan favorit gua, warteg canggih. Jadi warteg canggih itu maksud gua warteg yang ada AC-nya. Adem mewah ya. Tapi harganya harga mahasiswa. Biar kita udah usaha, udah kerja, udah apa segala macam, kita makan juga tetap harus yang irit. Jadi itu nama tempatnya
sego sebakul. Nah, enak Sego tuh. sebakul. Jadi kalau teman-teman lagi nyari makan daerah AIS, BSD, murah, meriah, enak. Yuk. Oke, udah mau makan. Makan sini. Tuh, makanannya pilihannya banyak banget kan. Enak-enak nih. Ya, saya ini Apaan sih menu lu, Man? ayam, paha. Ayam paha. Protein, biar keker. Kekeran keluar ya. Tuh, Wih, makanan gua ada ini. sehat banget. Sehat. Sego sebakul. Yuk. Sego sebakul. Nah, ini makanan gue. Hai, sekarang kita lagi ada di kantor. Kenapa gue terpisah sama Hilman dan Doi? Karena mereka bakal mau muter-muter satu Fairmont. Terus gue disuruh nunggu buat marketing yang mau datang buat tanda tangan PPJB rumah flippingan kita yang baru kejual. Ya nih sekarang gue udah ketemu sama marketing gue yang berhasil menjualkan rumah flippingan. Dia namanya Tante Wati. Sekaligus beliau adalah Bu RT di tempat gue berada. Makanya sekarang kita udah akrab nih. Nah, nih Tante, ceritain dong. Ini kan aku disuruh tanda tangan nih. Ini tuh apa sih namanya? Ya, jadi waktu kemarin buyer ngeliat rumah, terus untung banget langsung ketemu ya dengan Linda. Jadi udah nanyain segala macamnya dengan detail dan mereka udah paham banget dan akhirnya jatuh cinta banget. Nggak lama-lama langsung dia kasih UTJ. Terus kelanjutan dari kemarin udah uang tanda jadi, sehari kemarin persis dari kantornya akan mencairkan loan kantornya, sudah appraisal rumah. Oke. Terus dari pembayaran 20 juta kemarin kita tuangkan ke dalam surat kesepakatan jual beli. Uangnya itu biasanya dikasih Di hold dulu di agent, di kantor agent. Oke, Tante ini dari agent mana? Nah, aku Hati dari Rewide Bintaro Jaya 3. Jadi kalau misalnya di dalam surat ini, itu nanti ada nomor-nomor sertifikatnya, surat-suratnya, terus abis itu ada harganya juga ditulis. Dan termin pembayaran, cara pembayaran. Cara pembayarannya kebetulan yang beli itu mau pakai loan kantor, jadi di sini juga dituliskan. Terus habis itu kewajiban penjual sama pembeli itu juga dituliskan kayak biaya pajak, legalisir, plotting, AJB bagi dua. Habis itu ada juga denda atau kalau misalkan ada salah satu yang caw gitu ya. Betul. Kalau misalkan aku ya yang gagalin, aku yang nggak tiba-tiba nggak jadi jual, itu aku harus balikin 100% ke ke pembeli. Sedangkan kalau misal pembeli yang tiba-tiba membatalkan, itu dia harus Uangnya hangus dan dia juga nambah lagi pembayarannya gitu ya. Aku tambahin untuk hitung-hitungan kasar. Hitung-hitungan kasar biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan pembeli. Kalau pemilik itu dia ngeluarin uang sukses fee agent tentu, kemudian pajak penjualan itu sebesar 2,5% dan biaya notaris. Biaya notaris itu biasanya 1% dari transaksi dan itu dibagi dua, 0,5% pemilik, 0,5% pembeli. Untuk sisi pembeli, dia bayar BPHTB, pajak pembelian, sebesar 5%. Jadi in total sebenarnya pemilik dan pembeli ngebayar uang sama besarnya. Ini ada berapa rangkap nih? 4 rangkap. Oh banyak kali? Iya, 3 rangkap. Yang pertama untuk pemilik, yang kedua untuk pembeli, dan yang ketiga disimpan oleh agent properti. Nah setelah ini tanda tangan, biasanya baru dananya? Baru dana dari Rewide dikirim ke pemilik yang UTJ tadi. Kalau misalnya kamu ada KPR atau loan kantor, semua dokumen-dokumen itu harus lengkap. Itu dokumen apa aja tuh Tan? Kalau misalnya gitu? Selain sertifikat, itu terus PBB, IMB. Yang orang kadang sering lupa. IMB itu kayaknya sering kececer kalau orang secondary ya biasanya. Sementara kalau untuk loan kantor atau KPR nggak bisa, itu mutlak IMB-nya. Dalam waktu 2 minggu, udah langsung kejual. Rezeki nggak kemana, thank you banget. Makasih ya Tante. Sama-sama. Kenyang Bang? Nyang, enak. Gue suka makanan ini, gue lagi sebulan ini udah datang 3 kali ke sini. Iya. Enak, murah. Berapa kita makan bertiga? 110.000. 110.000. Oke, 30.000-an lah. Oh iya. Mau minum kan? Minum yoi. Pikir-pikir capek juga jadi Atta Halilintar, Bang. Ikutin kamera mulu begini. Sekarang kita mau kemana? Kita mau lihat cek Fairmont. Jadi lu bayangin teman-teman ya, di tengah kita begini-begini itu sebenarnya
bikin host at Parkland tuh susah sekali. Karena nyempetin waktunya kan. Iya bener. Jadi tolongin lah, bantuin subscribe, bantuin share. Iya. Ya nggak? Acara banyak nih hari ini. Belum meeting di kantor nih hari Kamis kan. Meeting di Kenapa? kantor. Karena besok gajian. Akhir bulan ya, Man? Iya, akhir bulan. Aduh. Sekarang udah ada di proyek satu lagi. Yuk, lihat. Nih. Rapi nggak cetakan gua? Rapi kan? Yoi. Pakai mesin. Motongnya ya. Iya, lihat dong, kayak bikin furniture. Iya. Naik yuk. Naik. Udah dibikin bekisting buat balok-baloknya. Alright, dulu di situ aja, takut tuh gue tahu. Oke. Jadi ini nanti tinggal triplek atasnya. Tuh udah yang sebelah situ tripleknya udah tuh. Rencananya kapan mau ngecor nih, Man? Nah itu nanti abis ini lu ngobrol sama Iwang ya. Ntar gue mau jalan dulu bentar. Kenapa? Udah abis itu doang beraninya lu. Apa? Sini Cut dulu ya? naik. Cut dulu ya? Ya udah, nggak usah di-cut. Udah takut, bilang apa-apa. Ya pegangan dulu, takutnya jatuh. Lewatnya mana, Bang? Inilah. Nggak berani. Ya udah masih itu. Ya udah sini aja dah. Jadi ya ini udah dibikin begini nih teman-teman. Jadi biar tahu detail-detailnya ya kalau bikin bekisting. Itu teman-teman bisa lihat tuh di situ. Nah ini buat balok-baloknya. Nanti kalau udah, yang di sini buat wire mesh segala macem. Set. Habis itu baru dicor. Nah kapan tanggal-tanggalnya bisa tanya sama Iwang aja. Wang gue capek Wang jadi atal lintar hari ini Wang. Ngomong mulu. Ntar lu ya. Ini lu aja deh. Targetnya kapan rampung ini? Seminggu ke depan bekisting rampung semua. Seminggu ke depan. Terus dalam seminggu ke depan paralel kita juga kerja sambil fabrikasi pembesian. Pembesian ya. Di luar wire mesh dong. Di luar wire mesh. Di luar Jadi wire karena kan kita di sini nanti besinya 2 lapis. Lapisan pertama kita anyam dulu, itu habis anyam terus kita kasih tahu beton sama konektor. Konektor yang Z itu besinya, baru kita taruh wire mesh M10 yang kita pakai kan. Oke. M10. Berarti Nah, setelah kurang itu, lebih 3 mingguan lagi lah paling cepat kita ngecor. 3 mingguan lagi kita udah siap ngecor tuh ya. Iya. 2 minggu 2 hari. 2 minggu 2 hari. Anjir. Lembur dong kalau gitu. Bisa ya? Oke. Kan perubahan Bang. Perembanan ya? Iya. Tuyulnya banyakin lagi dong. Ini ngecor kurang lebih pasti ya sekitar Berapa molen nih rencananya nih? 7 sampai 8 lah kurang lebih kayak. 7 sampai 8 ya? Iya. Iya. 7 sampai 8 mobil. Kayak di Kemanggisan kurang lebih kemarin tuh. Ya, kurang lebih. Oke. Satu mobil 7 kubikan. Jadi ngecor langsung berbarengan sama si balok. Tapi udah pasti pakai itu kok. Apa tuh? Kita pakai belalai, pakai pompa. Oh iya, di atas Karena soalnya. udah di atas gitu. Jadi biar kata 7 mobil, 8 mobil lebih cepat kerjanya. Yes, benar. Soalnya kita perhitungin juga tuh kubikasinya biar pakai belalai. Soalnya belalai kan batas sampai 50 kubik sekian, 3,5 atau berapa gitu kemarin. Nanti di atas 50 kubik ada harganya beda lagi gitu. Jadi ya kita aturlah supaya lebih efisien juga. Oke. Ada range-nya, jadi range kubikasi. Ini kurang lebih kayaknya sekitar 42 sampai 49 lah. Pas. Hari ini kita baru nyampe kantor nih. Nah, ini teman-teman mau lihat nggak kamar kerja gue nih kayak gini nih. Kurang lebih nih. Puterin dikit Bang. Puterin. Kamar kerja gue. Jadi kalau di kantor nih lantai 2 isinya cuma gue doang. Nggak ada yang mau nemenin. Jadi teman-teman nih gue lagi bikin ini. Jadi kalau udah habis puter-puter proyek, bikin VO buat Instagram. Kan kita sekarang influencer. Jadi gini lah pekerjaannya teman-teman. Jadi kita mesti bagi-bagi waktu. Nah ini sekarang kita lagi bikin voice over untuk Dulux. Jadi nggak bisa ngomong di sini sebenarnya Wang. Karena ini ruangan gue bergema. Nanti kita mesti ngomongnya di luar. Di depan ya. Ntar dulu ya. Gue bikin dulu bentar. Oke. Nulis naskah ya. Asli, gue bisa bikin pidato presiden nih. Lebih jelek dikit dari Tom Lembong lah. Halo cek. Sini deh. Yuk. Tuh, lantai 2 tuh isinya begini teman-teman nih. Tuh, pralon. Gudang ya mana ya, stok ya? Gudang stok di situ. Kenapa Man mesti stok barang gini Man? Ya biar murah belinya, ya nggak? Kalau Oke. beli satuan mah mahal. Jangan bikin plafon sembarangan kalau mau tampilannya modern dan minimalis. Gitu jadinya teman-teman.
Habis itu sekarang bikin naskah kedua, kurang lebih gitu. Bagus nggak kalau jadi pembawa pembuat pidato presiden? Paling nggak pidato camat Perigi mah bisa lah ya. Bisa. Oke. Gua hari ini baru bangun langsung ketemu sama Tasya. Tasya ini adalah cewek paling gaul sebintar. Ini hari ini gue lagi bikin daily vlog. Jadi lu langsung masuk. Sini dong, lihat sini dong, biar Tangsel kok pemalu. Nah, gini nih kalau sore-sore ngecek video yang mau terbit. Ini di mana, Tay? Malta. Ini ngapain? Oh, ini dibikin video yang ini. Yang itu di video di sini. Lu bayangin nggak? Satu kantor nih denger suara gue mulu. Ya, bosen. Asli. Oh, ini ngapain nih? Ini ngapain? Perizinan. Izin apaan? Untuk masang interior. Masang interior di apartemen. Ya. Oh, ini apartemen nih, kayak gini nih. Coba tunjukin. Tuh, ribet ya. Tuh, banyak kan? Berapa lembar tuh? Ada 5. Oh, jadi kalau ngurus apartemen itu kita harus ngurus giniannya dulu baru bisa kerja. Ini ngapain? Liatin tanggalan. Hari baik. Nah, gitu. Ini dari tadi pagi BCA mulu. Aduh, yang ini nih gue paling takut nih. Hilma, dia suka ngasih surat cinta di hari Jumat. Jadi kalau di kantor kita tuh setiap sore ada snack. Hari ini snacknya ini nih, semangka. Kenapa semangka? Well done. Biar apa? Biar segar. Nah, ini cuaca lagi panas banget, butuh obat panas dalam. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini ngerjain interior, Pak. Bagus banget nih, melengkung-melengkung gini. Tuh ada melengkung-melengkung tuh. Ah, mirip muka dia melengkung-melengkung. Ya. Sekarang jam 5-an teman-teman. Nih sambil iseng-iseng refreshing dulu. Tadi habis ngerjain kerjaan-kerjaan, kita lagi ini nih ngedit Ipang Lazuardi sama Didit Saat bikin seperti plastik. Nah, mesti nonton di videonya nih, video-videonya kita yang buat nih. Ada di seperti plastik. Ini sekarang ini aneh juga sih, kita biasa rapat gak pakai direkam-rekam gini, cuman ini karena day in my life permintaan teman-teman, ya udahlah kita sambil rapat beneran nih, bukan rapat bohong-bohongan. Jadi gini nih, kemarin ini kan gue ada rumah di Mahogany kan, itu udah laku. Kemarin tuh baru laku banget di kurang lebih cash itu di 2M. Jadi ada cash di 2M. Ya kan, abis itu sekarang tadi gue sama Koko udah ngecek-ngecekin nih rumah di sini. Coba ini ada yang harganya 875 terus turun-turun. Ada yang 900, ada yang 1M. Nah, ini udah gue teleponin. Yang ini tuh mintanya 950. Turun-turun. Yang ini tuh mintanya 8,5. Yang ini masih bisa digoyang nih. Tadi sih gue ngobrol berapa kemarin ya? 825 ya? 825 sebenarnya, cuman ini orang agak lebih BU nih, kayaknya dia 800 juga dikasih kayaknya. Moga-moga ya, jadi kita hitungannya segitu, tapi anggap aja deh di 800. Jadi ini 2000, ini ada permasalahan juga, karena gue mesti bangun Fairmont ini kan, jadi ini 2000 modal yang gue ada ini, itu mesti gue ambil gitu. Gue ambil tuh sekitar 1.400. Hah? Ya kan? Gue mau ambil 1.400, jadi sisanya itu nanti kira-kira tinggal di 600. Ya kan? Kenapa 1.400? Coba lu Fairmont tuh kemarin hitungannya berapa per bulan, butuh dana berapa? Buat house at Parkland nih. House at Parkland itu kurang lebih sekitar 200-an. 200 juta kan? Ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang gua ambil 1.400 ini, berarti gue hidup tuh di 7 bulan. 7 bulan gitu. Jadi 7 bulan ke depan kita ngebangun tuh ada napas lah. Ada napasnya lah 7 bulan, ya kan? Nah, ini dari 600 ini, ya kan? Kita mau belinya itu kan tadi di 800 kan? Nah, sekarang nih pertanyaannya, modal yang ada tuh di gua 600 nih, di gua nih, ya kan? Nah, sekarang 800 ini kalau untuk ngebangunnya kira-kira habis berapa, Bel? 5 kali. Itu kan sekitar Tanahnya berapa?
72 kan? Ya anggaplah sama bangunannya. Berarti 36 bawah, 36 atas kurang lebih ya. Berarti kan 36 bawah, 72 kan? 72 kali 5 36 atas, berarti 72 meter persegi kan yang akan dibangun. 72, anggaplah jangan 72 biar gampang, 80 meter persegi ya. Ini akan dibangun nih. Nah sekarang kali kalau 400 jadinya. ya 400-an, karena kalau kita bangun sendiri kan 5 juta, paling kita kalau kasih orang kan sekitar 6 juta sampai 6,5 juta, 7 juta lah gitu kan. Nah ini kalau kita bangun sendiri kan berarti 5 jutaan semeter. Standar ya. Ya standar kayak kita biasa flipping lah gitu kan. 5 jutaan semeter itu berarti kan ada di 400. Jadi ini di sini 800 tambah 400 ya. Jadi kan kita modalnya 1.200 ya kan. Nah maksud gua ini Househet Parkland ini kan duitnya gila-gilaan nih ya kan. Jadi gue butuh cepet gitu sebenarnya. Nah ini pertanyaannya sekarang 800 sama 400 1.200 berarti modal yang perlu kan. Belum ditambah pajak, berapa pajak? Pajak 5% dari situ. Jadi kurang lebih berapa? Ambillah 60 berarti ya. 10 juta. Tapi kalau pajak ini kan nanti bisa dibebanin ke klien ya kan, masih bisa terakhir. Nah ini berarti kita punya yang gue ada sekarang modal cuma segini 600. Gue butuh 600 lagi nih, ya kan? Untuk ngedapetin si 1.200 ini, bener nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, gue mulai malak-malak nih dari divisi-divisi nih sekarang. Dari divisi interior ada bisa sediain gue 300 nggak? Harusnya sih bisa sih. Gimana bapak-bapak sebagai pemegang? Bisa ya 300 ya. Nah sekarang kalau dari divisi kontraktor bisa nggak nambahin 300? Bisa. Masih ada modal kan? Bisa. Masih. Nggak, jadi kalau di kita itu sebenarnya ada modal berjalan kan sebenarnya. Ada modal yang ada, jadi gue minta cash nih, bukan emas kita yang dikeluarin. Jadi kalau di kantor kita ini setiap divisi ini tuh punya emas semuanya. Tapi gue nggak mau itu kesentuh karena kan lo tahu nih keadaan ekonomi lagi kurang baik. Gue nggak mau sampai emas itu kesentuh. Nah pertanyaan gue 300 ini ada cashnya nggak? Lebih lah mestinya ada ya. Ada. Oke. Jadi berarti nanti dari 600 ini berarti ada dari kontraktor sama interior gitu ya. 300. Gitu kurang lebih. Nah sekarang potensinya keuntungannya itu adalah kita akan jual di kurang lebih anggaplah 30% dari modal ya. Berarti kan sama ini 1.260 ya kan? Ini modal kan? Termasuk pajak ya kan? Lo kali 1,3 berarti berapa? 1,5. Hah? Ntar dulu lagi dihitung. Berapa? 1630. Jadi nanti lo jualnya itu di 1650 lah kita jualnya start nih ya kan. Tapi gue pengennya gini, ini karena kita butuh cepet, gue maunya si Yadi itu yang ngurusin kemanggisan dipecah sedikit, habis itu dia harus bikin 5 bulan karena lo mesti tahu nih hidup gue cuma 7 bulan nih gitu, karena kan gue nggak mungkin ngotak-ngotak yang lain untuk membangun si Househet Parkland kan. Jadi ini ada 1650 ini adalah kalau kita untungnya 1,3 ya 30% ya kan. Nah sekarang kalau misalnya ini di waktu itu nanti agak susah jual, gue mau minimal kita untung ada di 25%. 25% itu berarti berapa dari 12660 kali 1,25? 1575. Jadi bottomnya di 1575 ya, kalau apes banget ya 1550 lah. Dan ini udah paling bottom nih, jadi nggak boleh ditawar lagi nih harga segini ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah berarti potensi keuntungannya itu ada di 1550 kurangin 1260 berapa nih? 290. Ya kurang lebih 290 ya. Gini oke lah, ini ya gitu. Jadi ini yang diusahain nih dalam waktu 6 bulan nih mesti laku. Gue rasa gitu aja sih meetingnya hari ini. Jadi minimal kalau menurut gua satu perjalanan ini nih udah paling minimal banget ya. Ini 250 kita mesti dapat. Udah titik udah nih. Jadi ini udah bottom, gua nggak mau lebih turun lagi dari ini. Kalau Sienna segala macam udah sekarang udah posisinya kan udah sampai side plan. Sampai gerbang ya udah jadi ya. Side plan udah lagi proses ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau beli bisa kira-kira kapan tuh mulai bisa dijual? Gue ngajarnya malah September. September ini ya? Bulan depan sih? Oke. Nah gitulah kurang lebih teman-teman ya, kita meeting hari ini. Jadi teman-teman tahu kalau Sienna itu udah mulai akan dijual di September.
Jadi kalau ada yang tertarik ya bisa juga hubungin di 0813 888 111 09. Jadi kalau di kehidupan kontraktor ini, di kehidupan developer kayak gini ya kita harus mikirnya cepat, ya kan? Harus terus berinovasi di keadaan yang cukup sulit ekonomi, tapi optimis terus. Jadi kalau teman-teman lihat nih muka-muka teman-teman gue, muka-muka optimis semua, itulah yang diperlukan di tim. Kadang-kadang nggak usah yang terlalu pinter kok, yang penting optimis. Gitu. Yakin. Seperti yang ujung itu juga, nah, itu ada Barbie Tangsel. Oke, sekarang meeting udah kelar, saatnya kita bermain. Jadi kita mau tanding yang pertama, Belinda, Alda lawan Wawan dan Welda. Oke. Jadi kalau teman-teman ngerasa sesi meeting kita oke, kemarin tuh gue ada pikiran sebenarnya, Wang. Jadi gue pengen, kita kan suka kadang-kadang brainstorming tentang bisnis plan tentang barbershop, apa bisnis yang kita mungkin kos-kosan, apa segala macam buat kedepannya itu. Jadinya kita sharing aja ke sini ke teman-teman juga supaya jadi inspirasi. Kalau teman-teman suka, tolong banget share video ini. Kalau video ini tembus 50.000, gue kerjain. Ini teman-teman, jadi hari ini kita tanding yang pertama. Gue kenalin, namanya Weldan, Wawan. Dia sebutannya WWF, teman-teman. Anjir. Wawan Weldan Forever. Ya. Nah, kalau yang ini Belinda dan Alda, ya kan? Yoi. Ada wasitnya, jangan salah lo. Yuk, udah serius. Gue tinggal ngecenginnya doang nih, enak. Yuk. Wih sih. Kok mesti dapat Weldan yang gayanya keren banget kok. Ini nih. Asik. Oke, teman-teman, udah tuntas ya PR-nya yang teman-teman minta a day in my life. Nah, ternyata capek jadi Atta Halilintar ya, dikelilingin kamera, muter-muter sampai ke warteg juga ada kameranya. Ini video susah dibuat, jadi kalau teman-teman suka mau request yang kayak gini lagi, mungkin yang di hari-hari yang berbeda, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Man, Barbie Tangsel anteng banget kayaknya. Barbie Tangsel. Ingat gitu dulu kamera dong. Baru pulang dari Bali. Oh gitu.